Halo, saya Mega. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Langsung saja. Nggak tahu kenapa, tapi kalau ada artikel soal Perang Dunia Kedua atau cerita tentang Perang Dunia Kedua selalu punya daya tarik tersendiri untuk aku personal. Selain memberikan kisah soal sejarah yang nyata, Perang Dunia Kedua ini juga banyak banget ninggalin misteri dan pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun ada beberapa misteri yang udah kita pahami, tapi banyak juga yang belum terjawab dan mungkin nggak akan bisa terjawab dalam waktu dekat. Sekarang siapa yang nggak tahu dengan kisah di Dunkirk ini? Tahun 2017 lalu, kisah pertahanan di Dunkirk ini diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar yang salah satu pemerannya adalah Harry Styles. Jadi wajar kalau kalian sudah tidak asing dengan cerita Dunkirk ini. Tapi pastinya kalian belum tahu kan dengan pertanyaan apa yang ditinggalkan oleh pertempuran ini. Setelah kekalahan Prancis yang cepat dan mengejutkan selama Perang Dunia Kedua, pasukan yang tersisa dari Angkatan Darat Prancis dengan pasukan Inggris dan Belgia mundur ke pelabuhan Dunkirk. Walaupun dibilang kekalahan yang cepat, tapi nyatanya Prancis bisa bertahan 6 minggu lebih lama dari negara lain. Dengan lautan di belakang mereka dan tentara Jerman di arah lainnya, tentara sekutu benar-benar terjepit dan terpaksa untuk bertahan. Namun, tepat sebelum Luftwaffe dapat menghancurkan pasukan sekutu untuk mengurangi kekuatan tempur mereka, Hitler malah memerintahkan pasukan Jerman untuk mundur dan membiarkan pasukan sekutu untuk dievakuasi dari pantai Dunkirk. Alasan sesungguhnya dari halt order ini masih menjadi misteri. Namun jelas itu menjadi salah satu blunder terbesar yang dilakukan oleh Hitler. Karena serangan Dunkirk akan memiliki efek besar dalam perang yang berlangsung. Pasalnya, jika serangan di Dunkirk itu berhasil, akan memberikan pukulan serius bagi tentara Inggris dan pastinya akan menurunkan moral tentara Prancis. Memang sih ada banyak banget jawaban yang coba diberikan dari pihak-pihak tertentu. Ada yang bilang kalau Hitler sengaja ngebiarin tentara Inggris dan Prancis nggak dihabisi, biar bisa diajak negosiasi buat gabung sama Jerman. Soalnya menurut Hitler, mereka masih saudara karena sama-sama bangsa Jerman. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya Hitler tuh kaget dengan kekalahan Prancis yang terlalu cepat. Mungkin dikira tentara Inggris dan sekutu lain yang mundur itu sengaja buat mancing Jerman ke jebakan. Masih banyak sih pendapat dan teori soal ini, tapi kalau mau dibahas di video ini bisa panjang banget. Jadi, next. Emas. Ngomongin emas pasti langsung ngebayangin kalau kita punya emas sebalok aja, kalau dijual terus laku pasti jadi kaya mendadak. Nah, sekarang coba kalian bayangin kalau misalnya kalian nemuin emas yang banyak banget. Emas biasanya aja harga udah pasti mahal. Gimana kalau emasnya peninggalan sejarah yang hilang? Pasti harganya lebih mahal lagi. Contoh, harta karun dari Perang Dunia Kedua adalah emas Romawi.
pasukan Jerman yang melarikan diri dari Afrika Utara setelah dikalahkan pasukan sekutu diketahui telah pergi dengan membawa 200 kilogram emas. Emas ini disebut sebagai emas Rommel karena Marsekal lapangan Jerman Erwin Rommel memimpin pasukan Jerman di Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua masih berlangsung. Emas ini dicuri dari orang Yahudi di Tunisia dan disimpan di 6 kotak baja yang dikeraskan. Ini yang nyimpen niat banget ya. Udah kotak baja dikerasin lagi. Aduh, kan kalau ketemu makin susah dibukanya. Ada 3 teori utama tentang apa yang terjadi dengan emas tersebut. Emas itu tersembunyi di suatu tempat di padang pasir Afrika Utara. Dikirim ke Jerman, ya meskipun katanya nggak pernah sampai di sana. Atau sengaja ditenggelamkan di suatu tempat di lepas pantai Korsika, sebuah pulau Prancis di laut Mediterania. Ya menurut aku sih, mungkin emas ini sengaja ditenggelamkan di laut biar bisa diambil lagi kalau keadaan udah memungkinkan. Tapi gara-gara Jerman yang sudah kalah waktu itu, jadi sudah sulit buat cari sumber daya buat ngambil emasnya dan akhirnya dilupakan. Next. Di antara teman-teman ada yang udah pernah nonton Greyhound? Kalau belum, aku mau cerita sedikit. Sebenarnya film ini nggak ada kaitan sejarah atau tempat kejadian dengan HMAS Sydney. Tapi film ini ceritain tentang gimana brutal dan sulitnya pertempuran di atas laut. Satu keputusan salah yang diambil berakibat fatal bagi seluruh kru di atas kapal. Dan kalau kapal yang dinaiki udah hancur, meskipun ada sekoci penyelamat, gak akan menunjang kalian bisa hidup kalau gak diselamatin sama kapal lain. Agak mirip sih sama kisah HMAS Sydney ini. Tenggelamnya kapal perang HMAS Sydney oleh kapal perang Jerman HSK Cormoran pada November 1941 menjadi sebuah pukulan besar bagi pemerintahan Australia. Saking mengejutkan, pemerintah Australia sampai ngelarang media house untuk nggak melaporkan kejadian ini selama 2 minggu. Dilansir dari Australian Geographic, peristiwa ini dimulai pada 19 November 1941 ketika Sydney melihat sebuah kapal tak dikenal beberapa ratus mil dari Perth, Australia. Saat dikejar, Sydney memerintahkan kapal anonim itu untuk mengidentifikasi diri. Awalnya, kapal tak dikenal itu mengibarkan bendera kapal dagang Belanda. Ketika Sydney mendekat, bendera Belanda langsung diturunkan dan berganti bendera Jerman. Sydney yang sudah menyadari bahwa itu adalah kapal perang Jerman tidak bisa menghindari perang yang terjadi di atas laut ini. Kedua kapal perang itu hancur terbakar. Beruntung untuk kru kapal perang Jerman yang berhasil menyelamatkan diri lewat sekoci, tapi untuk kru HMAS Sydney tidak pernah lagi terlihat sejak saat itu. 9 hari setelah kapal dan awaknya hilang, salah satu sekoci ditemukan di laut oleh kapal perang Australia lainnya.
Sekoci lain juga ditemukan di Queensland dan yang terakhir ditemukan 3 bulan kemudian dengan pelaut yang sudah membusuk. I-52, kode nama Momi, adalah kapal selam kargo tipe C3 Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang digunakan selama Perang Dunia Kedua untuk misi rahasia ke Lorraine, Prancis, yang kemudian ditempati oleh Jerman di mana ia ditenggelamkan. Kapal yang satu ini juga dikenal dengan kapal selam emas milik Jepang karena dia katanya ditugasin buat ngebawa muatan emas ke Jerman untuk pembayaran material dan teknologi. Ada juga yang berspekulasi kalau kapal selam I-52 ini memiliki muatan penting seperti proposal perdamaian kepada Amerika. Tapi ini tuh nggak bisa dibuktiin dan mempunyai kemungkinan yang kecil. Soalnya tidak ada bukti pemerintah Jepang tertarik kepada proposal perdamaian atau penyelesaian yang dinegosiasikan. Pada tahap itu, Jepang terus melakukan dialog terbuka dengan atas diplomatik mereka melalui radio dan voucher diplomatik melalui Rusia, dan tidak memerlukan transfer yang lama dan tidak pasti melalui kapal selam menuju wilayah yang dikuasai Nazi di Eropa Barat. Tapi kalau seandainya ini emang benar I-52 ditugaskan untuk membawa proposal perdamaian, ini bisa jadi salah satu blunder terbesar yang disebabkan oleh pasukan sekutu karena bisa aja nambah kekuatan tempur dengan bergabungnya Jepang. Kalau seandainya ya, I-52 atau Momi adalah kapal selam canggih milik Jepang saat Perang Dunia Kedua. Kapal yang berawak 112 orang ini termasuk ilmuwan Jerman yang mengoperasikan mesin penyandian Wehrmacht Enigma, dan termasuk muatan-muatan berharga seperti ton emas 250 ton timah dan 44 ton karet. Terkena serangan udara pesawat terbang sekutu pada malam 23 Juni 1944 dan tenggelam di Laut Atlantik. Sampai sekarang sih masih banyak spekulasi tentang Momi ini, apalagi dengan muatan-muatan berharganya. Tapi sampai detik ini tidak ada jawaban pasti tentang apa sebenarnya misi dari kapal selam ini. Next. Heinrich Müller adalah seorang perwira tinggi Nazi dan komandan Gestapo. Sering disebut Gestapo Müller untuk membedakannya dari komandan Nazi lain. Ia menjadi pemimpin mata-mata Nazi dan ikut mengambil bagian yang penting dalam Holocaust. Kalian tahu nggak apa itu Holocaust? Kalau yang belum tahu, Holocaust atau dikenal juga dengan Shoah adalah genosida atau pembunuhan massal terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua. Satu pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi yang pemimpinnya adalah Adolf Hitler sejak tahun 1941. Müller lahir di Munich pada 28 April 1900 pada keluarga Katolik. Ayahnya adalah seorang pemerintah kepolisian. Müller menerima pendidikan di Volksschule dan menyelesaikan pendidikan sebagai aircraft mechanic sebelum Perang Dunia Pertama pecah. Saat ini,
Mueller adalah satu-satunya pejabat tinggi NASA yang nasibnya masih menjadi misteri. Apakah dia mati, melarikan diri, atau terbunuh dalam penahanan adalah pertanyaan yang masih belum terjawab. Ada yang bilang kalau dia sengaja dibebasin sama CIA atau Uni Soviet buat dijadiin mata-mata. Awalnya juga ada spekulasi kalau dia udah meninggal dan dimakamkan di Berlin. Makam itu kemudian digali, tapi yang ditemuin malah 2 jasad, 2 tentara yang gak diketahui. Berdasarkan dokumen dari National Archive, CIA menegaskan bahwa mereka tidak pernah menemukan Gestapo Mueller, meskipun sekutu telah menemukan beberapa Heinrich Mueller. Ternyata nama itu adalah nama yang umum dan sangat populer dipakai di Jerman, dan sebagian besar tidak memiliki nama tengah. Catatan terakhir Mueller yang berhasil dikonfirmasi didapatkan sehari setelah Hitler bunuh diri. Dalam catatannya, Mueller menolak untuk melarikan diri dengan pasukan Nazi lainnya ketika tentara merah sudah memasuki Berlin. Dia mengatakan bahwa ia siap jatuh bersama rezim Nazi, namun tidak akan pernah membiarkan dirinya ditangkap oleh Soviet. Kalau menurut sejarawan Jerman, Profesor Johannes Tuchel, Mueller meninggal di tahun 1945 dan dimakamkan di pemakaman Angkatan Udara Jerman sebelum akhirnya dipindahkan ke pemakaman Yahudi. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau Mueller beneran dimakamkan di sana, karena ada hukum Yahudi yang melarang keras penggalian mayat yang sudah dikubur. Jadi kalaupun benar Mueller dikubur di situ, dunia nggak akan pernah tahu, atau seenggaknya dalam waktu dekat ini. Jadi, gimana menurut kalian? Kapan kira-kira ini bakal terjawab? Atau mungkin enggak akan terjawab sama sekali? Komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga ya nyalakan loncengnya. Dan cerita ini masih ada part 2-nya loh. Jadi diikutin terus ya semua updatean video dari saya. Saya Mega, sampai jumpa.